Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Topik kita dalam video kali ini adalah mengenai UTBK SBMPTN 2021. Di mana untuk menghadapi UTBK 2021 ini tentu kamu harus mempersiapkan diri dengan mempelajari mata pelajaran yang keluar di ujian UTBK nanti. Dalam video ini kita akan melihat materi kimia yang paling sering keluar dalam ujian UTBK. Oke, kita lihat di sini untuk materi kimia dari kelas 10 dan sampai ke kelas 12 itu kita rangkum dalam 14 topik. Ya, yang pertama adalah topik stoikiometri, kemudian larutan, kemudian ada lagi larutan ini kita bagi lagi menjadi larutan asam basa, kemudian reaksi redoks dan elektrokimia. Yang kelima adalah termokimia, kecepatan reaksi, keseimbangan kimia, hidrokarbon, kimia unsur, struktur atom, sistem periodik unsur, ikatan kimia, kimia inti, kimia lingkungan, polimer, dan koloid. Nah, ini dia adalah materi-materi atau bab-bab atau topik-topik yang ada di mata pelajaran kimia di SMA. Ada secara garis besar, kita rangkum dalam 14 topik. Dari ke-14 topik ini, tentu akan sangat memakan waktu, akan sangat sulit juga jika kamu harus menguasai ke-14-nya. Ya, karena apa? Karena bukan hanya kimia yang harus kamu kuasai, tetapi banyak juga mata pelajaran lain, semisal biologi, semisal kimia, matematika, kemudian bahas-bahas tentang TPA, TPS, begitu. Jadi akan sangat sulit jika harus menguasai keseluruhan dari materi kimia itu. Demikian juga materi matematika, kemudian materi fisika dan biologi dan mata pelajaran yang lain. Dan kemudian untuk mendapatkan nilai yang tinggi di UTBK tidak harus benar semua, ya. Jadi misalnya dari 15 soal kimia itu kamu tidak harus benar ke 15-nya supaya mendapatkan nilai yang tinggi di UTBK. Dan kemudian benar 15 soal di mata pelajaran tertentu di UTBK, tentu itu akan menjadi hal yang sangat sulit. Yang diharapkan dari kita sebagai peserta ujian adalah menjawab soal dengan benar dan kemudian menjawab soal dari keseluruhan mata pelajaran yang ada, dari keseluruhan subtopik yang ada dari UTBK. Jangan kemudian hanya menjawab mata pelajaran matematika saja, tetapi mata pelajaran yang lain diabaikan, atau kemudian hanya menjawab biologi, tapi mata pelajaran fisika diabaikan. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi, kita harus benar-benar seimbang di kesemua mata pelajaran. So, bagaimana caranya supaya kamu bisa jawab soal-soal kimia? Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua kira-kira materi apa saja yang paling berpotensi untuk keluar di UTBK, dan dari soal-soal yang terdahulu yang kemudian kita periksa, topik-topik ini memang sangat sering keluar di UTBK. Yang pertama adalah stoikiometri. Stoikiometri itu betul-betul adik-adik harus kuasai karena memang konsep yang harus kalian pahami dalam perhitungan kimia itu ya memang stoikiometri itu sendiri. Jadi dalam bab stoikiometri ini nanti adik-adik harus memahami yang namanya, yang pertama adalah konsep mol, kemudian kaitan konsep mol ke persamaan reaksi, kemudian hitungan kimia dari persamaan reaksinya, kemudian hukum-hukum dalam kimia dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dasar dari perhitungan dalam soal-soal kimia itu adalah stoikiometri itu sendiri. Jadi kalau adik-adik tidak menguasai ini, saya pikir akan sangat sulit untuk menjawab soal-soal kimia. Kemudian penerapan dari stoikiometri itu ada di larutan, ya, di materi larutan dan larutan asam basa, kemudian reaksi redoks dan elektrokimia. Ya, ini di sini banyak penerapan dari stoikiometri itu sendiri. Jadi bab berikut yang perlu adik-adik kuasai adalah
bab larutan dan larutan asam basa, kemudian reaksi redoks dan elektrokimia. Dengan menguasai 4 topik ini, saya pikir 5 atau 6 soal di UTBK itu biasanya bisa kalian jawab. Kemudian ada beberapa yang juga sering muncul adalah termokimia, kemudian kecepatan reaksi dan kesetimbangan kimia, dan hidrokarbon. Kalau saya ditanya materi apa saja yang harus kamu kuasai, saya rekomendasikan 8 teratas ini ya, dari stoikiometri sampai hidrokarbon. Kalau seandainya adik-adik sudah menguasai ke-8 topik ini, saya bisa garansi kamu bisa menjawab 8 sampai 9 soal di UTBK. Dengan menjawab 9 soal kimia benar dan kemudian diikuti oleh mata pelajaran yang lain juga dengan kondisi yang sama, tentu saya bisa jamin adik-adik bisa mendapatkan nilai yang terbaik nanti di UTBK sehingga kamu bisa lulus di PTN terbaik, jurusan yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. So, masih ada waktu untuk adik-adik mempersiapkan diri. Silahkan persiapkan diri dengan baik. Karena apa? Karena memang ujian UTBK ini, ujian ke perguruan tinggi ini, saya pikir adalah sebuah ujian untuk tahap awal menjadi apa kamu di 5-10 tahun ke depan. Oke, mungkin itu saja. Semoga ini bisa membantu adik-adik. Dan jika informasi ini berguna, silahkan share ke teman-temanmu. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.